Salve dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik gelombang 2 tahun 2023 Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Mariana Penny Neonsae SAG, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik dengan NIM 238690500698. Saya mengajar di SD Katolik Yasuari Benlutu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Selasa 28 November tahun 2023, saya akan mengadakan ujian praktek mengajar untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam ujian UKIN PPG tahun 2023. Tema pembelajaran hari ini adalah Yesus Kristus, wujud kehadiran Allah, dengan subtema Mujizat-Mujizat Yesus, bersama peserta didik kelas 4 SD Katolik Yasuari Benlutu. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji untuk perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Salve. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka sepatutnya kita bersyukur kepada siapa? Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baik, terima kasih untuk Gisela yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Urbanus, Yosef. Sebelum kita melanjutkan materi kita, bernyanyi. Nah, semua tahu lagunya Nikita tentang mujizat itu nyata? Apa yang Iya, tepuk tangan dulu. Iya, baik. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, setelah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu memahami bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah yang semakin nyata dalam karyanya mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mujizat, serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup apa sehari. Ibu tanya dulu, kira-kira siapa yang tahu mujizat itu apa? Mujizat. Pasti kita biasa dengar, toh dalam kehidupan hari-hari, anak-anak pasti dengar. Irene. Mujizat itu adalah keajaiban. Menurut Revan mujizat. Ibu mau tanya dulu, kira-kira siapa yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Apa itu tobat? Menurut Revan tobat itu kembali atau berbalik kepada Allah. Bagaimana caranya agar kita dikatakan telah bertobat? Iya, Irene. Iya, kita dikatakan telah bertobat apabila kita berdoa dan mengakui apa? Mengakui kesalahan. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di materi yang ketiga, yakni mujizat-mujizat Yesus. Nah, sebelum kita belajar tentang mujizat Yesus, kita sama-sama akan menyaksikan atau menonton sebuah tayangan tentang kisah penyembuhan orang buta. Dan tenang ya.
Nah, di sini ini ada kisahnya tentang penyembuhan orang buta. Seperti apa dia punya kisah? Mari kita saksikan bersama. Oke, semua sudah selesai menonton videonya. Siapkan alat tulis kalian. Kita masuk di pertanyaan diskusi untuk video yang sudah kita nonton bersama-sama tadi. Di sini ada 5 pertanyaan. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, siapa saja yang menjadi tokoh utama dalam kisah video tersebut? Seorang murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang mengakibatkan orang ini menjadi buta sejak lahir. Ya, kelompoknya Roberto. Silakan menjawab. Orang yang buta sejak lahir. Orang yang buta sejak lahir, Yesus. Siapa lagi? Salah satu murid Yesus. Ya, salah satu murid Yesus. Siapa saja yang menjadi tokoh utama dalam kisah video tersebut? Itu siapa-siapa? Tuhan Yesus, orang yang buta sejak lahir, dan salah satu murid Yesus yang bertanya tentang dosa dari orang buta tersebut. Kelompoknya Irene. Mengapa seorang murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang mengakibatkan orang ini menjadi buta sejak lahir? Murid Yesus tersebut masih berpedoman pada pandangan pada umumnya bahwa penyakit. Iya. Mengapa seorang murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang mengakibatkan orang ini menjadi buta sejak lahir? Adalah bahwa murid tersebut berpedoman pada pegangan atau ajaran yang ada bahwa orang buta itu mendapat kutukan atau penyakit dari dalam keluarganya sejak lahir. Yang mendasari orang buta tersebut sehingga dia menjadi sembuh adalah yang paling pertama itu iman. Iman yang kuat. Kalau dia tidak punya iman berarti dia tidak mungkin sembuh. Seperti kita. Kalau kita tidak punya iman berarti kita tidak mungkin percaya kepada Yesus. Atau kepada Allah Bapa sebagai pencipta. Atau siapa yang dia bisa duduk-duduk dia kasih hidup satu manusia? Bisa? Tidak. Nah, tetapi karena kita punya iman yang kuat, kita percaya diri atau menyerahkan diri secara total kepada penyelenggaraan Allah, maka kita menjadi percaya bahwa segala sesuatu, terlebih nafas kehidupan yang kita alami setiap hari ini merupakan mujizat dari siapa? Tuhan, merupakan mujizat dari Tuhan. Baik, setelah membahas pertanyaan diskusi pertama dari tayangan video tadi, maka kita lanjut ke mendalami teks kitab suci. Anak-anak silakan buka kitab suci masing-masing dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Sudah lihat? Ibu kasih waktu 1 menit untuk masing-masing membaca. Sambil mendengarkan, Ibu baca dari tayangan di depan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya,
kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Baik, anak-anak sudah membaca dan sudah mendengar yang Ibu bacakan? Oke, baik. Maka setelah mendengar dan melihat apa yang ada dalam teks Markus bab 10 ayat 46 sampai 52, 46 sampai 52 yang baru saja kita dengar dan kita baca bersama-sama. Waktu yang Ibu berikan juga sama, 3 menit untuk menjawab 5 pertanyaan dari diskusi kedua ini yang diambil dari teks Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Silakan melihat pertanyaan yang ada dan menjawabnya. Yang pertama, siapakah orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang buta itu ketika mendengar Yesus berada di Yeriko? Ketiga, bagaimana tanggapan atau reaksi Yesus ketika ia mendengar orang buta itu memanggil namanya? 4, apa yang diinginkan orang buta terhadap Yesus? Yang kelima, apa yang membuat orang buta itu dapat melihat? Baik, 2 menit lagi. Satu menit lagi. Pertanyaan pertama untuk kelompok kedua. Siapakah orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko? Steward. Siapakah orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko? Bernama siapa orang buta yang disembuhkan Yesus? Bartimeus. Tepuk tangan dulu. Iya. Pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan orang buta itu ketika mendengar Yesus berada di Yeriko? Maria, silakan. Maria Sari. Kuat. Memanggil nama Yesus dengan penuh keyakinan bahwa Yesus akan menyembuhkan diri. Iya, yang dilakukan oleh orang buta ketika mendengar bahwa Yesus ada di Yeriko itu dia memanggil nama Yesus. Tadi dalam Injil ada baca atau tidak yang orang buta tersebut panggil Yesus punya nama? Ada. Meskipun dia ditegur oleh orang banyak, tetapi dia tetap memanggil nama Yesus. Dia minta dari Yesus untuk sembuhkan dia, untuk menyembuhkan dia dari dia punya penyakit, yaitu buta. Baik, pertanyaan ketiga untuk Roberto. Bagaimana tanggapan atau reaksi Yesus ketika Yesus mendengar orang buta itu memanggil namanya? Tanggapan Yesus adalah berdiri dan menunggu Bartimeus yang hendak serta berkata apa yang. Iya,
tanggapan Yesus atau reaksi Yesus ketika Yesus mendengar bahwa ada yang memanggil namanya, yaitu Yesus berdiri kemudian menunggu Bartimeus. Setelah Yesus berdiri dan tunggu Bartimeus, Yesus tanya ke Bartimeus, apa yang kamu mau saya perbuat untuk kamu? Kemudian Bartimeus minta supaya dia menjadi apa? Sembuh, supaya dia bisa melihat. Ya, pertanyaan berikut, apa yang diinginkan orang buta terhadap Yesus? Kelompoknya Irene. Apa yang diinginkan orang buta terhadap Yesus? Yang diinginkan oleh orang buta terhadap orang buta tersebut dari Yesus adalah supaya dia melihat. Adinda, apa yang membuat orang buta itu dapat melihat? Iya, yang membuat orang buta itu dapat melihat adalah iman. Seperti tadi Ibu bilang, dalam tayangan pertama tentang kisah penyembuhan orang buta, bahwa iman itu yang menyelamatkan. Kalau kita tidak punya iman, maka kita tidak bisa selamat. Baik, setelah anak-anak menonton video tayangan pertama kisah penyembuhan orang buta, kemudian membaca atau mendalami teks kitab suci tentang penyembuhan Bartimeus, maka sebagai rangkuman dari pertemuan kita pada hari ini dalam materi tentang mujizat-mujizat Yesus, Ibu akan memberikan peneguhan sebagai rangkuman akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mujizat dalam ajaran Katolik adalah suatu keajaiban yang datang dari Yesus Kristus. Satu keajaiban yang datang dari mana? Yesus Kristus. Maka secara rinci dapat dikatakan bahwa mujizat adalah perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia. Tuhan bisa berkarya melalui hal-hal besar dan juga hal-hal sederhana dalam hidup manusia. Mujizat Yesus atau karya Tuhan yang terbesar itu adalah nafas kehidupan. Setiap pagi kita masih diberikan nafas kehidupan. Atau siapa yang tadi pagi bangun Bapak dan Mama yang tiup kasih dia nafas? Ada? Tidak. Kita diberikan nafas kehidupan oleh siapa? Oleh Yesus atau oleh Allah Bapa. Yang berikut, maksud dan tujuan Yesus membuat mujizat adalah Tuhan Yesus memberikan mujizatnya karena Ia sayang dan ingin menyelamatkan siapa? Umat manusia. Ya, ingin menyelamatkan umat manusia. Bukan hanya sekedar untuk memperlihatkan trik atau demi kebesaran namanya. Yesus menggunakan kuasa yang datang dari Allah dan Ia berkuasa atas segala hal, baik manusia, alam dan bahkan yang tidak terlihat. Jadi Yesus itu dia membuat mujizat atau Yesus buat mujizat itu bukan supaya orang puji, bilang, "Wih, ini Yesus bisa buat mujizat." Tidak, tetapi memang Yesus itu punya kuasa yang datang dari Allah Bapa. Atau sebentar ini Revan tiba-tiba keluar buat satu mujizat di luar. Naga api. Buat ini api berkobar di luar, langsung Revan punya nama langsung tenar. Iya? Tidak. Yang punya kuasa untuk buat mujizat itu hanya Yesus. Yang berikut, syarat utama agar mujizat terjadi dalam diri kita itu yaitu yang pertama tetap kudus dalam Tuhan. Yang kedua, tetap setia dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap intim atau dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, tetap percaya akan Tuhan. Seperti tadi yang Ibu bilang bahwa kita percaya dengan iman. Kita percaya dengan iman.
Yang berikut, contoh-contoh mujizat Yesus dalam teks kitab suci. Di sini Ibu hanya ambil beberapa contoh. Nanti anak-anak silakan baca teks kitab suci yang ada dari Injil Matius sampai di Injil Yohanes. Di situ kalian akan menemukan banyak mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi yang Ibu berikan di sini itu ada beberapa. Yang pertama, mujizat pertama yang Yesus buat itu, Yesus mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di mana? Di Kana. Itu nanti anak-anak silakan lihat di Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 10. Di situ ada. Mujizat kedua itu ada dalam Injil Yohanes juga, yaitu Lazarus dibangkitkan. Kemudian Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Yang keempat, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ini yang baru kita baca toh? Iya atau tidak? Iya. Nah ini, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dan yang terakhir, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini hanya beberapa contoh yang Ibu berikan. Nanti sampai di rumah, anak-anak silakan ambil kitab suci dan lihat lagi. Oh ternyata tadi Ibu bilang masih ada contoh-contoh yang tentang Tuhan Yesus buat mujizat yang ada dalam kitab suci. Yang berikut. Yang kelima, pandangan orang Yahudi pada zaman Yesus tentang penyakit atau tentang kutukan itu yang tadi orang buta dalam video pertama itu. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi berpandangan bahwa sakit atau penyakit merupakan akibat dari dosa atau kutukan. Nah, itu kita bisa bayangkan bagaimana dia sudah sakit lagi, baru dia harus dikucilkan lagi dari orang-orang yang ada di sekitar. Kita dapat membayangkan bahwa orang-orang yang sakit dan yang cacat mengalami penderitaan ganda. Di satu sisi dia sudah menderita sakit karena dia punya penyakit. Di sisi lain dia menderita karena dijauhi oleh sesama. Pada zaman Yahudi itu, orang-orang tidak mau berbelas kasih kepada yang sakit. Misalnya buta, kusta, atau cacat, itu mereka dikucilkan. Nah, yang selanjutnya, sikap Yesus terhadap orang-orang pada zaman Yesus, itu yang tadi di atas itu pada zaman Yahudi. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Nah, sikap Yesus terhadap orang-orang yang kecil, itu sikap Yesus yang pertama terhadap para pemuka Yahudi adalah menentang ketidakpedulian pada orang kecil. Yesus marah itu orang-orang Yahudi dorang. Kenapa kamu buat ini orang-orang kecil? Kamu kasih pisah mereka, tidak mau bergaul dengan mereka. Orang miskin dan juga orang menderita. Nah, kalau sikap Yesus terhadap orang kecil adalah peduli dan berbelas kasih dengan bergaul dan menolong, menyembuhkan mereka dari sakit atau penyakit yang diderita atau yang dialami oleh orang-orang kecil. Seperti contoh tadi dalam teks kitab suci itu siapa? Bartimeus. Seperti tadi dalam teks kitab suci tentang Bartimeus. Nah, ini makna dari kisah Bartimeus yang baru kita baca dan kita dengar tadi. Makna dari kisah Bartimeus dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 bagi kita dalam hidup sehari-hari itu yang pertama, peduli dan berbelas kasih dengan sesama yang menderita, yang lemah, miskin dan ditelantarkan. Yang kedua, menerima dan bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Hidup toleransi dengan semua orang yang berbeda dengan diri kita. Bukan kita, seperti contoh dalam hidup kita sehari-hari, bukan Irene ini dia hanya mau berteman dengan Gracia saja, atau hanya mau berteman dengan ini Mario saja, karena mereka satu kelompok. Tetapi harus bergaul dengan sesama teman yang atau bagaimana Stewar? Bergaul atau tidak? Bergaul. Harus bergaul. Atau misalnya Gracia hanya mau berteman dengan
Adinda saja atau dengan Sania karena mereka dari gereja yang sama, tidak mau berteman dengan Revan karena Revan dari gereja yang berbeda, atau misalnya tidak mau berteman dengan Jessica karena Jessica dari Muslim, tetapi kita harus hidup sebagai satu keluarga, saling berteman, saling menolong, dan saling membantu. Baik, sebagai akhir dari pertemuan kita pada hari ini, ada 4 pertanyaan refleksi yang Ibu berikan. Yang pertama, bagaimana pengalaman pembelajaran saya hari ini? Yosef, kira-kira menurut Yosef bagaimana pelajaran hari ini? Menarik atau tidak? Suka atau tidak? Menarik. Menurut Yosef menarik. Gio, bagaimana pengalaman belajar Gio hari ini? Suka atau tidak? Suka. Karena berkisah tentang apa? Menceritakan tentang apa pelajaran hari ini? Mujizat Yesus. Dan kisah orang buta. Orang buta itu siapa, Urbanus? Bartimeus. Yang kedua, apakah saya sudah memahami isi materi pelajaran hari ini? Gracia, kira-kira Gracia memahami isi materi hari ini atau tidak? Mama, menurut Gracia dia sudah memahami materi hari ini. Materi hari ini tentang apa? Mujizat-mujizat Yesus. Dalam teks Injil Markus itu berbicara tentang siapa, Sania? Injil Markus yang baru kita dengar tadi itu tentang siapa? Bartimeus. Yang ketiga, apakah Allah berperan dalam hidup saya hingga saat ini? Allah berperan dalam Irene punya hidup atau tidak? Menurut Irene Allah berperan dalam dia punya hidup. Kira-kira semua setuju atau tidak? Setuju. Atau siapa yang tidak setuju? Angkat tangan. Bilang, oh Allah tidak berperan dalam saya punya hidup. Ada yang tidak setuju? Tidak. Semua setuju bahwa Allah itu berperan dan peduli dalam hidup kita masing-masing sampai dengan saat ini. Yang terakhir, ini masing-masing kembali bertanya kepada diri sendiri. Saya sudah membantu teman atau belum? Bisa mengerti yang pertanyaan keempat? Bisa? Oke. Baik, yang terakhir adalah penugasan. Baik, di sini ada satu tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak. Silakan menulis. Anak-anak menuliskan sebuah doa permohonan untuk orang atau teman yang sakit. Tugas ini minggu depan Ibu ambil. Sebelum kita ulangan harian pertama, Ibu ambil dulu tugas yang ini. Anak-anak menuliskan sebuah doa permohonan untuk orang atau teman yang sakit dan mengirimkan doa tersebut kepada orang atau teman tersebut. Untuk minggu depan itu kita ada penilaian harian atau ulangan harian untuk materi 1 dan 2. Untuk itu Ibu mengharapkan anak-anak untuk belajar. Ingat, minggu depan itu kita ada ulangan harian untuk materi 1 dan 2. Jadi pulang, lihat kembali catatan yang sudah ada dan belajar. Boleh berbalik ke tempat masing-masing, duduk ke tempat semula. Kemudian kita siapkan diri untuk doa penutup. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini, teman yang bertugas, silakan. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, terima kasih atas pelajaran hari ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik. Siap bermati.
Ya, baik. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan,